kembali lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas lagi, juga ada nih berita viral ya guys, beberapa hari kemarin, yaitu perihal aplikasi investasi yang bernama Ajaib, di mana ada salah satu penggunanya gitu ya, yang sebenarnya dia itu invest 1 juta rupiah gitu ya guys, tapi tiba-tiba ditagih senilai 1,8 miliar. Siapa orang yang gak kaget ya, beli 1 juta tiba-tiba jadi 1,8 miliar. Nah juga kalau kita lihat gitu ya, aplikasi Ajaib ini sudah diawasi ataupun sudah terdaftar di OJK ya guys. Dan memang platform dari aplikasi Ajaib ini punya instrumen keuangan gitu, seperti contoh kalian mau investasi di saham, reksadana, obligasi, dan juga ada aset kriptonya gitu ya. Dan ini tentunya bikin orang-orang bertanya-tanya, ada kesalahan di mana? Apakah memang murni kesalahan pengguna atau di dalam sistem aplikasi Ajaib ya? Nah ini makanya kalau kalian tuh sering nanya ke gue juga, Kak, kalau kayak gitu kita investnya kemana gitu kan. Kalau gue sering ngebahas tentang penipuan dan segala macamnya gitu ya guys, gue tuh pasti akan nyaranin kalian untuk ya udah googling, cari aja di Google. Kenapa? Kalau misalkan nanti gue promosikan aplikasi yang sudah resmi pun gitu ya guys, tapi ini bukan maksudnya gimana-gimana gitu ya, yang resmi pun kadang bermasalah, apalagi yang bodong ya kan. Nah makanya ya one day terjadi masalah gitu ya, udah tuh nanti nama gue atau video itu akan digunakan terus untuk menjelek-jelekan gue, karena mungkin mempromosikan aplikasi sebelumnya padahal sudah ada izinnya, terdaftar dan legal. Tapi namanya investasi terus berkembang, teknologi terus berkembang gitu ya, makanya gue sering menghindari hal tersebut ya guys. Kalaupun ada ya kayaknya gue juga menjelaskan untuk kembali lagi kepada kalian keputusannya seperti apa. Nah mungkin tanpa berlama-lama gitu ya, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke guys, ini di sini ya kita lihat ya. Gue cuma mau nabung saham tapi malah ditagih 1,8 miliar. Ajaib, ini gila banget. Oke. Gue gak pernah nyangka niat baik gue buat nabung saham setiap hari malah berubah jadi mimpi buruk. Dan yang bikin lebih parah, semua ini terjadi di aplikasi yang katanya paling ramah buat investor retail. Ajaib. Setiap hari bursa Senin sampai Jumat, gue udah punya kebiasaan rutin buka aplikasi Ajaib, beli saham 1 juta per emiten untuk saham Indo, dan beli $100 per emiten untuk saham US. Gue udah lakuin ini bertahun-tahun, gak pernah absen. Gak peduli market naik atau turun, gue anggap ini cara paling disiplin untuk nabung saham jangka panjang gitu ya guys. Hari ini jam 09.54 WIB, gue beli saham BBTN kayak biasa 9 lot sekitar 1 juta. Ordernya masih open, belum match, jadi gue tutup aplikasinya, lanjut kerja yang lain. Rutinitas yang udah biasa banget. Jam 12.37 WIB gue buka lagi dan gue kaget banget, tiba-tiba ada transaksi pembelian BBTN sebesar 16.541 lot alias 1,8 miliar rupiah, pakai dana limit pula, dan transaksinya udah match. Oh guys, itu langsung keringet dingin sih ya. Gila nggak sih, gue cuma order 9 lot kok bisa berubah jadi 16.000 sekian ini. Bahkan kalau salah pencet pun yang maksimal jadi 99 lot lah. Tapi ini gak masuk akal. Gue udah konsisten selama bertahun-tahun dengan nominal pembelian yang sama. Jejak transaksi gue bisa dicek semua, ini jelas bukan kesalahan gue. Dan yang bikin makin panik, dana limit itu, bentar. Dana limit itu, bentar guys, dana limit itu artinya utang ke sekuritas yang harus dibayar dalam
waktu 3 ya bursa. Kalau enggak, akun bisa disuspend, saham dijual paksa, dan sekarang gue dipaksa tanggung transaksi 1,8 miliar yang gue nggak pernah lakuin. Gue coba cari relationship manager Ajaib Prime gue yang dulu namanya David, tapi nomor WA-nya udah nggak aktif. Gue panik, akhirnya gue lapor ke chat bantuan di aplikasi, dan tahu apa yang terjadi, akun gue langsung dibekukan. Wow, agak aneh ya guys. Apakah memang dibekukan dengan tujuan baik, atau gue nggak bisa login, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue bahkan nggak bisa lihat profil gue sendiri, portofolio gue sendiri. Dulu si RM-nya bilang kalau ada apa-apa tinggal hubungin saya kapanpun, tapi sekarang giliran gue butuh bantuan darurat lo malah menghilang. Oke guys, Ajaib, saya butuh penjelasan yang masuk akal. Saya nggak minta yang aneh-aneh, saya cuma minta hak saya sebagai investor Prime dipenuhi. Saya diburu waktu 3 hari lagi, gue bisa dipaksa buat bayar 1,8 miliar atas transaksi yang gue lakukan gue nggak pernah lakukan. Ajaib, tolong jangan diam, jangan jadikan investor risal kayak saya sebagai tumbal sistem yang gak jelas. Jangan sampai kejadian ini menimpa orang lain. Kalian pasti punya nomor saya, jadi tolong hubungi saya segera. Nah, dia nunjukin buktinya juga guys nih. Oke, ini lotnya, harga pembeliannya dia nih, match di jam segini. Pembayaran kewajiban dan biaya dapat dilakukan dengan deposit RDN atau menjual saham. Jika setelah masuki T+3 kewajiban belum dibayar, kamu akan terkena suspend buy. Sedangkan pada T+4 saham kamu bisa terjual langsung jika kewajiban belum terselesaikan. Nah, ini juga chat-chatnya. Terima kasih kesediaan menunggu kami cek melakukan transaksi pembelian saham menggunakan trade limit. Kami informasikan saat ini Ajaib belum menyediakan layanan pengaduan melalui call center. Terkait keluhan kakak saat ini telah kami terima dan sedang dilakukan verifikasi terlebih dahulu agar dapat segera kami lakukan pembekuan akun sementara. Nah, mungkin pembekuan akun itu ya tujuannya agak baik gitu ya guys, takut nanti mungkin akunnya kenapa-napa lagi, jadi mungkin dibekukan tujuan baiknya. Jadi tapi harusnya setelah dibekukan dikonfirmasi juga ke investornya sih guys. Jadi investornya jadi bingung kali ya guys. Oke, tadi kelewat. Nah, terus jika akun telah berhasil kami lakukan pembekuan sementara, nanti kakak akan menerima email informasi terkait pembekuan akun Ajaib kakak. Selama akun kakak dibekukan, maka kakak tidak dapat masuk ke akun Ajaib agar pelaku penyalahgunaan akun tidak dapat mengakses kembali akun kakak. Terima kasih. Nah, itu dia tadi guys. Tapi ini memang harus dikonfirmasi juga. Nih kalau rentetan ceritanya dari pihak investor gitu ya, penggunanya di sini bilangnya tidak ada kesalahan dari dia cerita seperti itu. Tiba-tiba berubah nominalnya jadi 16.000 sekian lot dia belinya di harga segitu, tiba-tiba berubah, kan agak apa iya ngekliknya kebanyakan atau gimana, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau dengar cerita dia kayak gitu. Nah, makanya harus menurut gue nih dua belah pihak ini ketemu ya guys. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Pernah nggak kebayang kalian beli saham 1 juta tiba-tiba ditagih hampir 2 miliar? Gimana nih kalau kejadian di akun kamu? Pasti kamu kaget kan? Nah, makanya itu kalian perlu dengerin sampai habis nih, cerita lagi heboh banget dan lagi viral banget. Jadi menurut berita ini, ada investor bernama Nio yang rutin membeli saham 1 juta per emiten di aplikasi salah satu sekuritas buat nabung di masa depan. Ceritanya kayak gitu. Nah, untuk detailnya kalian baca di berita ini atau kalian juga bisa google, nih lagi rame banget. Dan ceritanya pada hari Selasa tanggal 24 Juni kemarin jam 9.45, Nio membeli saham BBTN sebanyak 9 lot atau sekitar 1 juta rupiah, dan transaksinya pada saat itu statusnya open. Terus dia tutup aplikasi, terus dia kerja kayak biasa.
Dan mungkin pas makan siang ya, dia buka aplikasi jam 12.37, dia kaget ternyata transaksinya berubah menjadi 16.541 lot alias 1,8 miliar. Pada jelas waktu dia beli itu 9 lot. Yang bikin panik ternyata pembelian itu pakai trade limit alias dana pinjaman dari sekuritas yang kalau dia nggak bayar dalam 2 hari berusaha maka akan terkena for sale. Dan gimana, panik dong si Nio-nya. Terus Nio langsung kontak tuh relation manager yang dulu pernah bantu dia, tapi ternyata nomor WA-nya udah nggak aktif, dan dia chat ke help center sekuritas juga malah akunnya dibekukan dan nggak bisa login, nggak bisa cek porto. Akhirnya Nio dikontak sama pihak sekuritas, dan menurut mereka transaksi itu udah sah dan lewat perangkat milik Nio sendiri dan udah dikonfirmasi sesuai standar sistem. Tapi Nio bersikukuh kalau dia tuh nggak pernah konfirmasi pembelian sebanyak 1,8 miliar dan itu nggak muncul notifikasi konfirmasi di aplikasinya. Bahkan katanya waktu saat ditelepon pihak sekuritas itu sempat mengakui ada kemungkinan error sistem. Nah guys, sekuritas ini kan udah angkat bicara nih, katanya hasil investigasi mereka itu jelas transaksi itu benar dilakukan dari perangkat Nio dan nggak ada gangguan sistem nih account, dan mereka juga nggak bisa membatalkan transaksi karena udah tercatat di bursa dan ini udah resmi sesuai aturan BI. Jadi guys, pelajaran buat kita, kalau kita mau melakukan transaksi kita cek dulu, takutnya kita salah enter. Jadi kita sebelum kita send kita baca dulu, setelah send pun setelah status open kita lihat lagi bener nggak orderan seperti itu, baru kita tutup laptopnya. Nah menurut kalian siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian seperti ini? Dan kalian pernah nggak punya pengalaman mirip? Drop pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow aku untuk update berita-berita saham lain. Itu dia tadi. Nah kita lihat komentar orang-orang ya. Makanya gue ragu main-main saham gituan yang katanya menjanjikan, tapi faktanya sampai sekarang belum nemu tuh yang nanam saham cepet kaya. Real baru aja kejadian barusan, aku beli ADMR 6 lot di harga 995. Pas aku cek masa harganya jadi 1.300, buset. Untung banget di reject karena bertepatan jam 4 bursa tutup. Oke, parah emang ajaib, gak banget buat pemula karena pas mau beli saham ada pilihan day trade, regular, margin cash. Dan awal-awal pasti ada set yang reguler di mana itu trading bukan invest, sedangkan pemula pada nggak tahu jadi asal beli. Harusnya kalau invest pencet yang cash cemil. Itulah kenapa gue pindah ke Stockbit. Ya, aku juga pakai ajaib, ada solusi invest saham tanpa APK nggak? Namanya aja. Nah ini paling banyak nih guys nih komentar kayak gini ya. Namanya ya gitu ya. Jangan beli ya kayak gitu ya guys, banyak. Menurut aku sih ada manipulasi yang dilakukan oleh sekuritas. Pemilik akun sudah jelas membeli 9 lot. Nah, keterangan pembeli 1,8 M menggunakan dana pinjaman. Kalau menggunakan dana pinjaman sebanyak 1,8 itu tidak cepat, pasti ada verifikasi dokumen-dokumen memenuhi syarat. Kayaknya melihat kemampuan nasabah mampu tidak jika meminjam 1,8 M, intinya memerlukan waktu lama bukan sekejap. Nah, balik ke pokok masalah, ada pembeli saham sebesar 1,8 M menggunakan dana pinjaman. Gak masuk akal, lanjut korban menghubungi para sekuritas tapi tidak bisa, makin curiga plus akunnya dibekukan oleh sekuritas, artinya ada manipulasi. So gimana guys menurut kalian nih? Memang kalau kalian mau open posisi itu ada baiknya ya memang dicek baik-baik, jangan sampai ini ya, koreksi untuk kita juga. Tapi kalau misalkan tiba-tiba berubah, kalian memang harus punya buktinya juga biar memperkuat ya kalau ini bukan kesalahan ada di kita sebagai penggunanya. Oke guys, nih gue coba cek berita ya guys. Nah ini baru 8 jam yang lalu, Bursa Efek Indonesia atau BI memanggil PT Ajaib Sekuritas Asia terkait kasus investor saham yang mengeluh tagihan atas transaksi saham tanpa sepengetahuan sebesar 1,8 M ya guys. Nah ini kita bakal nantikan juga untuk proses investigasinya itu seperti apa dan hasilnya kayak gimana ya. Oke, dan mungkin ini sebelumnya ya penjelasan dari pihak Ajaib itu sendiri, ini melalui senior legal manager Ajaib Sekuritas Abraham Imamat menyatakan pihaknya telah melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan bahwa
transaksi dilakukan oleh pemilik akun melalui perangkat yang telah terdaftar. Ia juga mengatakan transaksi telah melewati prosedur konfirmasi guys, sesuai dengan standar sistem perusahaan. Nah, ini bahkan tidak ditemukan adanya gangguan sistem maupun indikasi penyalahgunaan akun. Ini di 30 Juni 2025 ini ya. Jadi jawaban setelah kasus ini viral gitu ya, dari senior legal manajernya udah memberikan pernyataan, tapi akhirnya nih ya BI akan memanggil pihak Ajaib untuk mempertanyakan hal ini gimana nih kok bisa kayak gini gitu ya guys. Karena tadi kalau kita lihat komentar, harusnya kalau transaksi sebesar itu apalagi pakai dana pinjaman, masa iya nggak ada konfirmasi ataupun notifikasi ke penggunanya gitu ya. Terus di sini juga ada keterangan ya bagaimana kalau untuk masalah penyelesaiannya ya. Kalau misalkan nasabah itu mengalami masalah dalam transaksi saham nih. Pertama, nasabah bisa menyampaikan pengaduan langsung kepada anggota bursa terkait. Bursa Efek Indonesia akan memantau perkembangan tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Yang kedua, pengaduan juga bisa disampaikan ke OJK guys, sebagai lembaga pengawasan industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPSSJK. Nah, itu dia tadi guys untuk beritanya. So, buat kalian mungkin pengguna atau pernah menggunakan aplikasi Ajaib, coba komen di kolom komentar di bawah, karena gue bukan usernya guys. Dan terkait masalah hal ini, apakah kalian pernah mengalami juga atau bagaimana gitu ya, atau mungkin punya tips-tips dan hal-hal ya agak janggal mungkin dari pihak nasabahnya misalkan, atau dari sekuritasnya juga, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. So, mungkin itu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.